Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mailita Putri, NIM 3521006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai observasi dan wawancara konflik dalam keluarga. Tugas ini untuk memenuhi UTS mata kuliah terapi keluarga dengan dosen pengampu Ibu Cintami Fatmawati MPSI. Langsung saja pada masalah keluarga pertama. Masalah keluarga pertama yaitu pada keluarga Vianto dan Puspita. Masalahnya mengenai komunikasi. Vianto sebagai kepala keluarga merasa bahwa dirinya ketika memiliki masalah harus diselesaikan oleh dirinya sendiri karena dia merupakan kepala keluarga, baik masalah kecil maupun masalah besar. Tetapi dengan mencari solusi sendiri tanpa berbagi dengan siapapun, Vianto akan mengalami emosi yang tidak stabil, sehingga emosi-emosi negatif terkadang akan menjerumuskan pada pertikaian rumah tangga, seperti seringnya terjadi kesalahpahaman dan beradu argumen yang tidak ada solusinya karena Vianto menutupi masalah yang ada pada dirinya. Puspita sebagai istri juga terkadang kurang memberikan informasi mengenai perasaan dan masalah yang dihadapi. Dari hal tersebut, tidak ada yang membuka pembicaraan tentang masalah dan perasaan masing-masing, sehingga keduanya merasa lelah dengan keadaan, akan saling menyalahkan satu sama lain, dan menyebabkan adu argumen dan menganggap paling benar adalah dirinya sendiri, sampai terkadang melibatkan mertua mereka. Tetapi mertua tersebut tidak bisa memisahkan pertikaian karena masalah masih ditutup-tutupi. Solusi yang dapat digunakan untuk masalah komunikasi dalam hal ini yaitu dengan cara mempraktekkan suami istri menjadi pendengar yang aktif, karena dengan Vianto dan Puspita saling mendengarkan aktif, maka akan membantu memperkuat hubungan dalam memahami perspektif masing-masing. Komunikasi sebaiknya terbuka dan jujur, saling memberikan pendapat juga penting, karena hal ini berguna untuk memberikan ruang bagi pendapat dan sudut pandang masing-masing. Vianto dan Puspita dapat belajar untuk menghargai perbedaan pendapat dan mencari solusi yang mengakomodasikan kedua belah pihak. Ketika komunikasi sudah terjalin dengan lancar, maka bisa melakukan kolaborasi dalam mencari solusi. Pendekatan terapi keluarga yang digunakan dalam masalah ini yaitu bisa menggunakan pendekatan Conjoint Family Therapy atau CFT. Dapat memberikan pendekatan yang berfokus pada hubungan antara suami istri sebagai unit keluarga, karena dalam pendekatan Conjoint Family Therapy di sini diterapkan solusi yang tepat, yaitu pendekatan sistematik yang merupakan pendekatan yang memperlakukan suami dan istri sebagai satu kesatuan dalam hubungan. Selanjutnya pada tahap kolaborasi dan interaksi. Dalam tahap ini, suami istri berkolaborasi dalam sesi terapi dan berinteraksi secara langsung. Selanjutnya akan memasuki sesi pemahaman bersama melalui mendengarkan dan menghargai sudut pandang satu sama lain, sehingga akan masuk pada tahap pemecahan masalah bersama sebagai penguatan hubungan. Untuk masalah yang kedua yaitu masalah keluarga Farid Hamzah dan Wulan. Wulan sebagai anak dari sang ibu yang tinggal bersamanya juga memiliki hubungan orang tua dan anak yang tidak baik-baik saja. Dari keadaan Wulan dan ibunya berdampak pada Farid Hamzah sebagai menantu. Pada awalnya pernikahan Farid diterima dengan baik, tetapi lambat laun apapun yang Farid lakukan tidak dianggap lebih baik dari kakak iparnya yang selalu dibanggakan.
Walaupun Farid sudah membantu baik dalam keuangan ataupun membantu hal lain, Farid juga merasa tidak dihargai dalam hal tersebut, sehingga akan memunculkan pertikaian dalam rumah tersebut. Farid juga selalu mengalah karena Farid sadar bahwa mereka masih tinggal bersama. Solusi yang dapat digunakan yaitu dengan cara komunikasi terbuka dan jujur, dengan cara Farid Hamzah dan Wulan perlu menyampaikan pendapat mereka dan perasaan mereka secara bijaksana dan menghormati mertua, serta mendengarkan dengan penuh perhatian. Tetapi mereka juga harus memperhatikan batas-batas yang jelas dalam hubungan dengan mertua dan membicarakan secara terbuka harapan dan kebutuhan masing-masing pihak. Keterbukaan dalam membantu menghindari salah paham dan konflik yang tidak perlu. Dalam setiap tingkah laku, sebaiknya Farid Hamzah dan Wulan tetap melibatkan empati dengan cara melihat dari sudut pandang mertua dan mencoba memahami perasaan dan motivasi mertua mereka. Lalu, ketika terjadi perbedaan pendapat, Farid dan Wulan sebaiknya melakukan kompromi dan negosiasi, sehingga dapat membantu dalam mencapai kesepakatan yang adil. Dan yang paling penting yaitu menghormati, karena tidak mungkin antar keluarga selalu sependapat, tapi pastinya perbedaan pendapat juga hal lumrah dalam mereka, sehingga peran dan otoritas mertua dalam keluarga dapat membantu memperkuat hubungan dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Pendekatan terapi keluarga yang digunakan bisa menggunakan pendekatan struktural family therapy. Pada pendekatan SFT ini cocok untuk mengatasi masalah tersebut karena SFT berfokus pada struktur keluarga, yaitu menekankan pentingnya struktur keluarga dan bagaimana pola interaksi antar keluarga mempengaruhi dinamika keluarga. Dalam kasus ini, terapi dapat membantu memahami peran masing-masing anggota keluarga, termasuk mertua, suami, dan istri, serta bagaimana interaksi mereka mempengaruhi konflik. Dalam SFT juga terdapat pemahaman mengenai perubahan struktural yang bertujuan untuk mengubah pola interaksi yang tidak sehat dalam keluarga dan memperkuat struktur keluarga yang positif. Selanjutnya adalah masalah keluarga ketiga, yaitu pada keluarga Kunchoro dan Sri Endang yang memiliki masalah yang cukup kompleks, yaitu masalah yang berawal dari seorang istri bernama Sri Endang yang memiliki hutang kepada Bank Tongol dan kepada tetangga mereka yang jumlahnya tidak sedikit, tetapi tanpa sepengetahuan suami yang bernama Kunchoro. Singkat cerita, Kunchoro ini memiliki hutang kepada keluarganya dengan jumlah senilai 2 juta. Tetapi Kunchoro menitipkan kepada sang istri untuk mengembalikan uang tersebut kepada keluarganya. Tetapi Sri Endang ini malah menggunakan uang tersebut untuk hal yang lain. Pada saat keluarga yang dihutangi membutuhkan uang tersebut dan menagih kepada Kunchoro, dia merasa bingung karena uang tersebut sudah dititipkan kepada Sri Endang. Lalu pada saat diskusi, ternyata uang tersebut telah digunakan Sri Endang dan terbongkarlah hutang-hutang Sri Endang yang ada di Bank Tongol. Lalu suami Sri Endang tersebut marah dan mengamuk. Solusi yang dapat digunakan yaitu pada saat di mana keluarga istri terlilit hutang tanpa sepengetahuan suami, transparansi dan komunikasi terbuka adalah kunci untuk menyelesaikan masalah dengan baik. Solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi situasi ini yaitu membicarakan secara terbuka. Dalam kasus ini, Kunchoro dan Sri Endang perlu duduk bersama untuk membicarakan masalah ini secara terbuka. Istilahnya yaitu jujur lebih baik. Kunchoro harus memberitahu dengan jelas tentang situasi keuangan yang dihadapi oleh Sri Endang.
Mereka mencari solusi bersama, yaitu mendiskusikan opsi-opsi yang tersedia untuk menyelesaikan hutang tersebut. Lalu selanjutnya bisa membuat rencana keuangan untuk mengatasi hutang dan mencegah terulangnya situasi serupa di masa depan, yaitu dengan cara menentukan anggaran, pengeluaran pokok, dan cara untuk membayar hutang secara bertahap. Ketika permasalahan sedang diatasi, juga harus menjaga komunikasi, karena dalam menjaga komunikasi yang baik antara suami dan istri, maka perasaan, harapan, dan kekhawatiran masing-masing secara terbuka sehingga dapat bekerja sama dalam menghadapi masalah tersebut. Pendekatan terapi keluarga yang digunakan bisa menggunakan pendekatan behavioral family therapy. Dalam BFT ini dapat diterapkan dengan cara mengidentifikasi perilaku yang perlu diubah dalam BFT, yaitu perilaku keuangan istri yang menyebabkan terjebaknya dalam terlilit hutang tanpa sepengetahuan suami. Lalu setelahnya pada tahap penetapan tujuan, perilaku dalam mengatasi masalah keuangan bisa berupa mengelola keuangan yang lebih baik dan mengurangi hutang-hutang secara bertahap. Penerapan teknik perilaku dapat menggunakan penjadwalan keuangan, pengendalian pengeluaran, dan reward system untuk mencapai tujuan keuangan. Dan pembelajaran keterampilan keuangan tentunya. Dalam BFT ini juga dilakukan penguatan positif, yaitu dengan cara suami dan istri dapat memberikan penguatan positif satu sama lain dalam upaya mengelola keuangan dengan baik. Dan tahap terakhir yaitu evaluasi dan revisi, yaitu dengan cara memproses evaluasi secara teratur dilakukan untuk melihat kemajuan perubahan perilaku keuangan keluarga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai masalah dalam keluarga, solusi, dan cara pendekatan terapi keluarga yang digunakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.